Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti Dari kelompok 7, SIP 9, akan menjelaskan tugas tentang mandiri, dari yaitu modul 6 state transition diagram dan diagram. deployment diagram, ya benar. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Curima Syifa. Nama saya Lydia Aprilia. Saya Salma Fauzia. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai state diagram, state transition diagram dan deployment diagram untuk case yang udah ada. Yang seperti tahu, state transition diagram itu adalah menggambarkan merupakan diagram penting untuk menggambarkan sebuah event yang berdampak pada objek dan menggambarkan sifat perubahan yang boleh terjadi dalam objek. Nah, kalau untuk deployment diagram sendiri, dia itu diagram yang menggambarkan gambaran fisik arsitektur dari sebuah infrastruktur sistem. Nah, untuk penjelasan case yang ada sama state transition diagram akan dijelaskan oleh teman saya Ayudia. Oke, saya akan menjelaskan mengenai state transition diagram. Nah, pada kasus ini setting itu lebih ke Ygresias, yaitu Ygresias adalah sebuah sistem berbasis web yang dimiliki Telkom University untuk membangun fungsinya. Nah, di sini tuh utamanya tuh registrasi mata kuliah melalui Ygresias yang dilakukan setiap awal semester. Nah, registrasi mata kuliah itu pertama itu start, lalu memilih menu registrasi, terus setelah memilih menu registrasi sistem akan menampilkan list mata kuliah, lalu setelah itu memilih mata kuliah dari list yang disediakan, terus setnya menampilkan mata kuliah yang terpilih, lalu selanjutnya mahasiswa mengklik siap ACC, dan step selanjutnya sistem akan mengirim permintaan ACC ke dosen, lalu eventnya mahasiswa menunggu ACC mata kuliah. Jika sudah di ACC, kemudian step terakhir menampilkan file KSM. Maka untuk melakukan proses registrasi, mahasiswa perlu mencetak KSM. Jika tidak, maka registrasi dianggap tidak selesai jika tidak mencetak AKSM. Ini ya, sebelahnya ya. Nah, ini adalah state transition diagram kita. Nah, tadi udah dijelasin secara singkat. Ini pertama start, terus ini ada event yang memilih menu registrasi, lalu startnya muncul list daftar mata kuliah. Setelah itu proses selanjutnya di event memilih mata kuliah, lalu start berikutnya mata kuliah terpilih ditampilkan. Terus event selanjutnya setelah itu mengklik save ACC, lalu step selanjutnya permintaan ACC dikirim ke dosen. Lalu event selanjutnya dapat melihat KSM, terus step selanjutnya file KSM ditampilkan, lalu memilih cetak KSM, maka step terakhir yaitu KSM dicetak, maka event terakhir registrasi selesai, lalu end. Sekian penjelasan mengenai state transition diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Icut. Nah, jadi di sini kita tugasnya nggak cuma membuat Power Designer state transition diagram. Jadi kita juga menjelaskan apa yang telah kita buat. Nah, di sini sebelumnya sudah dijelaskan Mayu secara lebih singkat. Jadi state transition diagram itu kan menggambarkan cara suatu objek berupa state-nya dalam sebuah waktu tertentu ketika metodenya dipanggil oleh metode objek lain. Nah, ada dua komponen utama, state dan event. Sebuah event itu menyebabkan sebuah objek berubah jadi state atau tetap pada state-nya. Perubahan transition dari sebuah state ke state lain digambarkan oleh event yang digambarkan oleh state transition. Event yang menyebabkan perubahan tersebut di atas garis panah. State yang dihasilkan menggunakan kotak event describer. Nah, jadi tadi menurut tadi case kita kan Ygresias, itu sistem aplikasi yang ada di Telkom University kan. Jadi itu berfungsi penerimaan keluhan dengan cara pertama start, lalu tadi ada eventnya, pertama mahasiswa memilih menu registrasi, list daftar mata kuliah ditampilkan, setelah itu event mahasiswa bisa memilih mata kuliah, terus state-nya kedua itu ada mata kuliah yang sudah dipilih itu ditampilkan, lalu event mahasiswa mengklik siap ACC, state permintaan ACC dikirimkan ke dosen. Setelah itu event mahasiswa memilih lihat KSM, maka akan keluar state file KSM ditampilkan. Nah, yang terakhir itu karena tadi katanya kalau tidak cetak KSM maka tidak akan selesai prosesnya, maka ada event mahasiswa memilih cetak KSM dengan state KSM telah dicetak. Baru setelah itu proses registrasi selesai dan tersimpan. Lalu ada end. Nah, selanjutnya ada deployment diagram, akan dijelaskan oleh teman saya sama Fauzia.
Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang deployment diagram. Di sini soalnya untuk skenario deployment diagram yaitu infrastruktur dalam perancangan migrasi Telkom University menggunakan model client atau server to tier. Nah, karena di sini model server yang dimintanya itu model to tier, jadi di sini terdiri dari dua lapis, yaitu yang pertama ada client dan server. Untuk yang client yang meminta service ini lapisannya itu browser, sedangkan untuk server yang menyediakan service lapisannya itu ada web server, aplikasi Igrasias, dan database. Di sini mahasiswa itu sudah dianggap login ke Igrasias dan registrasi mata kuliah sudah di-ACC oleh dosen. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan power design-nya. Nah, di sini jadi ada kan tadi sudah dijelaskan kalau di sini modelnya itu ada two tier. Nah, di sini yang pertama itu client. Nah, di dalam client itu ada komponen instance-nya itu browser. Nah, di sini lalu di client ini, di browser ini dia itu membutuhkan server atau service. Yang pertama itu ada komponen instance-nya, ada database, lalu ada web server, dan ada aplikasi Igrasias. Nah, ini tanda panahnya itu ke atas. Kalau dari client ke server itu tanda panahnya ke samping. Nah, ini adalah hasil dari power design untuk deployment diagram. Lalu selanjutnya penjelasan untuk deploy diagram di sini itu kan kita udah tahu nih kasus yang tentang Igrasias Telkom University ini. Nah, di sini jadi pada deploy diagram ini menggambarkan arsitektur sebuah infrastruktur sistem. Nah, di sini tuh infrastruktur dalam perancangan Igrasias itu menggunakan model client or server to tier. Nah, di sini sudah dijelaskan juga kalau di sini tuh lapisannya terdiri dari dua, yaitu client dan server. Di setiap platform terdapat komponen instance yang presentasikan bagian-bagian modular yang ada di dalam sistem. Misalnya pada tier pertama yaitu server yang menyediakan service, terdapat bagian modular yaitu adanya web server, aplikasi Igrasias, dan database yang saling berketergantungan. Lalu pada client atau server yang meminta service, terdapat infrastruktur portal Igrasias yang membutuhkan presentation tier sebagai interface untuk menampilkan hasil kepada end user yang akan membutuhkan sebuah browser. Nah, di sini juga ada tabel kontribusi antar anggota kelompok. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf. Bila ada kesalahan, semoga bermanfaat dan semoga nilainya bagus. Amin. Jangan lupa subscribe dan like dan view. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.